الأزواج كلها والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكبرين شرفا أما بعد يقول الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para asatidatul kiram, seluruh guru yang hadir, wabil khusus guru kita Ustaz Baziali, Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Ahad, Ustaz Mardani, Ustaz Rusdi SPDI, juga Ustaz Aryadi selaku sahibil bait, juga tak lupa sepupu kita Ustaz Bashir, dan juga asatidah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Tak lupa sahibil hajat Bapak Cecep sekeluarga, mudah-mudahan diberikan sehat, panjang umur, dan diberikan keberkahan dalam acaranya, dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Serta tak lupa seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan ridha dan pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tunkahul mar'atu li arba'in, detika haking sopo al mar'atu wong wedok. Paham boten iki? Li arba'in krono papa. Dinikahkan perempuan itu karena 4 hal. Kata Nabi, yang pertama lima liha, karena hartanya. Sebetulnya yang disampaikan Nabi ini, hadirin yang dirahmati Allah, lebih kepada mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi itu cenderung kalau mau nikah mereka yang dilihat kayaknya dulu. Jadi kalau ada orang tua yang niat pengen nikahin anak karena calon mantunya kaya, Yahudi. Bukan kata saya nih, kata siapa? Kata siapa? Kata Nabi. Ya. Lantaran anak saya bagaimana kalau dia miskin? Hadirin, begitu juga kita boleh balik berpikir, kalau hari ini dia kaya, apa besok nggak bisa miskin? Bisa kan? Kalau hari ini dia miskin, bisa nggak besok kaya? Lah belum tentu. Hadirin, insya Allah bisa kan gitu ya. Ya makanya ya. Yang kedua, wali jamaiha, karena cantiknya. Ini biasanya orang-orang Nasrani cenderung melihat karena cantiknya. Ya, maka kalau nggak cantik, nggak seksi, nggak diterima. Itu, ya itu subhanallah. Maka mereka cenderung berpakaian-pakaian yang model-model begitu. Yang kita lihat dosa, nggak kita lihat tuh. Alhamdulillah Allah subhanahu. Ya, jadi yang dilihat karena kecantikannya, ketampanannya. Kalau model kita orang kampung nggak diterima. Ya, kita ngaca mau kaca yang mahal sekalipun tampang kita begini-gini aja. Ya, nggak berubah.
Ini diingatkan kalau timbang karena kecantikannya berapa lama bertahannya. Kalau cuman kegantengannya berapa lama bertahannya. Dulu ganteng, sekarang ompong. aki-aki mana yang ganteng agak bisa hadir. Ya nenek dulu cakep dulu ya. Maka kalau dilihat ke arah itu berubahnya cepat hadirin, apalagi duit kagak Cepet banget. ya, Cepet banget. ya jadi cuma dikasih tepung doang, tepung misalnya ya, ini bukan ada cakep ngebul. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya tidak boleh orang berpikir dengan memilih karena kecantikan dan ketampanannya. Berapa banyak orang yang ternyata suaminya tampan, istrinya cantik, bisa juga. Ya kan? Ya. Artis itu ganteng-ganteng banget, cantik-cantik banget, tapi nggak jaminan. Yang jadi jaminan apa? BPKB, sertifikat. Hadirin yang rahmat, yang nggak jadi jaminan itu mah dia. Bener Pak Ustaz ya. Terima kasih hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa yang diingatkan oleh Nabi harusnya adalah ganteng hati, cantik hati. Ya, dalamnya itu yang cantik, cantiknya luar biasa, tapi jadi jablay, Ya. kurang bagus. Ya, gantengnya luar biasa, germo, cakep nggak? Jelek hadirin. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian seseorang cenderung lebih memilih kecantikan dan ketampanannya. Berapa banyak orang yang kemudian karena urusan ketampanan dan kecantikan itu mereka pada operasi plastik. Ya, dari ember-ember second. Ya plastik es dipakai gitu ya. Ya awet ya. Kalau kepanasan lumer juga. Ya, dengan Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi wali asabiha, krono nasab. Ya, karena nasab. Wali nasabiha wali asabiha. Karena keturunannya. Ini biasanya yang mereka karena keturunannya dilakukan oleh orang-orang ateis. Ya, orang-orang yang nggak percaya Tuhan, orang majusi. Orang majusi mereka lebih memilih kepada apa? Keturunan. Hadirin, keturunan itu belum jadi jaminan juga sama. Banyak yang bapaknya ustad, emaknya ustadzah, anaknya pecandu narkoba. Ada nggak? Bapaknya maling, ada nggak bapaknya maling? Bapaknya maling, ya, emaknya kerek nih satu. Bisa nggak anaknya jadi kiai? Bisa. Bisa nggak anaknya soleh? Bisa. Namain aja soleh. Ya, akhlaknya subhanallah, ada subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang demikian, yang bapak ibunya bukan apa-apa, ternyata anaknya jadi apa-apa. Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat kata Nabi wajibnya karena agama. Hadis nggak berhenti di situ. Apa kata Nabi? Falfar bidatid din talabat yada. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, derajatnya sahih insyaallah. Dan yang Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Falfar bidatid din. Kalimat falfar ini fi'il amr.
punya perintah. Ya. Tunkahul mar'ah li arba. Nabi menjelaskan tuh 1, 2, 3, 4. Baru di akhir hadis Nabi perintah, "Fadfar bidatid-din," maka pilihlah karena agamanya, tarabat yadaka, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Kalau sudah memilih karena agamanya, yang miskin terasa kaya. Benar nggak? Kalau bukan karena agamanya, yang kaya terasa miskin. Hadirin. Yang kaya terasa miskin. Kenapa? Berapapun dikasih nggak pernah cukupnya. Man segini bang, tadi tambahin lagi segini doang bang, terus nggak ada cukupnya ada. Tapi kalau agama yang ada pada dirinya, subhanallah, dia mampu bersyukur, dia mampu bersabar. Kemudian karena agama apa? Orang yang karena agama menikah, insya Allah laki-lakinya jadi ganteng, perempuannya jadi paling cantik sedunia. Iya enggak? Tuh, laki yang benar begitu. Engkau adalah wanita istriku yang paling cantik sedunia akhirat. Karena itu boleh bohong tuh laki. Ya, laki itu boleh bohong di sisi itu tuh boleh. Ya, bang saya cakep pak, lu paling cakep sekelurahan. Enggak lah Pak. Paling cakep sekelurahan. Itu juga sekelurahan kebun kosong ya. Agak ada orang bisa menjodoh. Ma'asyiral hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi penting supaya seseorang ini memilih agama untuk dasar rumah tangganya. Kemudian karena agamanya, keturunannya jadi mulia. Ya, terserah itu keturunan apapun, tapi subhanallah banyak orang yang dahulu bapak ibunya bukan orang mulia, tapi karena anaknya taat, anaknya saleh, anaknya salihah, subhanallah Allah angkat derajatnya. Bukan cuma nih anak diangkat derajatnya, bapaknya, emaknya, engkongnya, neneknya, semua itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sebab apa? Dididik. Sebab agama. Kenapa penting hadirin yang dirahmati Allah? Itu diantaranya. Kenapa penting? Sebab segalanya itu akan menjadi indah. Apalagi bicara nikah. Nikah itu kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunahku. Hadirin, orang yang tidak mau nikah maka tidak mengikuti sunahku. Bahkan kata Nabi, falaysa minni, bukan dari golonganku. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ibadah yang lain ini mungkin singkat. Haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, diwajibkan haji bagi yang mampu. Berangkat haji pakaian ihram, tahallul, selesai hajinya. Umroh pun selesai pakaian ihram, selesai itu tahallul, beres umrohnya. Puasa, imsakun anil akli wa syurbi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi syara'it makhsusah. Menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari subuh kita puasa, bukan kelar puasa. Ada sholat, aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muftatimatun bitaslim bi syara'it makhsusah. Perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika Allahu Akbar mulai sholatnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kelar sholat. Ya, ini semua. Bayar zakat, kita sampaikan zakat kita kepada yang berhak, sudah selesai zakat kita. Tapi ibadah nikah itu dari sejak saya terima nikah dan kawinnya, ya hadirin, sampai kapan? Ila akhiril hayah, sampai hidup mengakhiri kita. Ya, sampai umur udah nggak ada, itu kelar nikah. Bahkan subhanallah, rumah tangganya ini bakal nanti dikumpulin lagi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak gak usah mikir ya ini gue lagi tadi surga, jangan mikir gitu, bini gue cerewet banget, gak usah mikir gitu, diganti. Bini kita biar kata di dunianya kurang tapi kurang, ya, ya, biar kata ngomongnya banyak misalnya ada subhanahu wa ta'ala, di surga anteng. Kenapa? Kebutuhannya ada. Sekarang dia cerewet bisa jadi karena kebutuhannya kurang aja. Iya enggak? Emas kurang gede. Ya, kalau emas kurang gede, Mas Joko geblok. Kurang gede bagaimana Mas Joko? Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ketika di surga itu istri kita, subhanallah, bini pun bisa jadi niat kita udah segan, udah lu lagi Bang. Tapi Allah kasih subhanallah, istri lihat suami seperti niat pangeran, bukan pangeran kodok ya, ya pokoknya pangeran dah, pokoknya keren ya. Suami lihat istri itu seperti bidadari ya, bidadari kita amat ya, nggak apa-apa itu bidadari pokoknya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, orang yang kepengen rumah tangganya sampai ke surga itu harus membina yang sebagaimana Allah nyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Maka 3 hal kalau pengen rumah tangganya sampai ke surga, hadirin, maka ciptakan surga di rumahnya. Bagaimana? Pertama, litas kuno, jadikan rumahnya tenang, hadirin. Maka urusan-urusan di luar rumah saat masuk rumah tinggalkan. Apalagi dari mana-mana membedi suka ngikut, ya enggak? Setan suka ngikut. Apalagi kita jadi biong misalnya. Apa biong itu? Hah? Calo. Apa bahasa kerennya? Broker gitu. Ya. Itu gagal misal wah marah lu tapi itu. Apaan sih lu biar subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Hadirin orang Jawa Tengah, Jawa Timur, orang kita juga sama sebetulnya. Ngajarin kalau kusen rumah itu pendek-pendek mau masuk rumah, ya enggak? Ya, karam aja gede-gede orang pada sombong orang. Hadirin, itu zaman dulu kan rumah pendek-pendek banget, yang mau masuk rumah padahal rumahnya gede banget. Sekarang pintu masuknya gede banget, dalamnya kecil banget. Ya enggak sekarang kita masuk keluar pintunya gede banget, kita masuk ya kecil amat rumah. Ya, itu kamar mandi kasur jadi satu. Subhanahu wa ta'ala. Tapi dulu itu mau masuk itu disuruh tawadhu, merendah. Kenapa? Urusannya supaya ketika kita masuk urusan kesombongan jangan dibawa masuk. Ya, yang jadi ustaz berhenti jadi ustaz di rumah. Ini mentang-mentang ustaz istri diomelin mulu, diceramain mulu, diamplopin kagak. Ya bini diomelin mulu, ya Allah ya. Ya ini ya. Pulang kampung. Nah, pokoknya kalau dulu mau jadi apa kek, ya mau jadi apa kek, ketika sudah di rumah jadi direktur, di rumah nggak jadi direktur. Ya, lagi pembantu. Di rumah pokoknya jadi suami yang sebaik-baik mungkin. Maha subhanahu wa ta'ala. Kun binafsik, jadi diri sendiri saat kita masuk ke dalam rumah kita. Mana suami itu seperti apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah. Saya jarang banget ngaji di depan jemaah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Supaya tahu suara saya rada mendingan gitu. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, apa
yang Allah sampaikan. Yang pertama, suami harus betul-betul jadi suami. Perempuan dengan laki-laki penangannya berbeda hadirin. Nabi Allah Ibrahim ya punya anak Ismail. Itu Nabi Ibrahim terhadap Ismail tegas. Galak enggak, tapi tegas. Ya. Kemudian Imran terhadap Maryam itu bapak ya, anaknya Maryam ini perempuan, itu lemah lembut. Maka terhadap istri berlemah lembut Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malah sama bini galak banget rumahnya. Yang ngasih duit kagak seberapa, galaknya bukan main. Ya, yang Subhanahu lemah lembut sama istri. Dia marah, biarin. Dia ngomel, emang itu dia. Biarin Subhanahu wa taala. Ya, sebab serba salah kita. Pulang cepat diomongin sama bini. Tumben bang pulang cepat. Ya, pulang lama amat bang pulang. Tuhan Subhanahu wa taala. Jadi sulit. Tapi lemah lembut saja. Mau dimarahin senyum. Allah Subhanahu wa taala. Senyum jangan nyengir. Beda ya. Nyengir sama senyum beda. Terima nyengir aja. Abang gila ya kalau gitu. Wahasyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengerin. Karena bagaimanapun istri itu alarm untuk kebaikan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Maaf tak harus begitu. Ketika misalnya saya bangun rumah, kemudian kata bini, ini bi modelnya bagaimana? Terserah, kamu yang lebih sering di rumah. Ketika dia tanyakan warna catnya apa, terserah, apa yang kamu suka, abi suka. Ini kan kita kagak, loreng aja loreng. Ya, emang apa mau loreng? Lu nggak lihat badan gue pada loreng? Ya Allah ya Rabbi hadirin. Ini nanti egois banget. Jangan ada suara. Makan apapun jadi aja udah. Nggak usah pakai ngomel. Ya, hari Senin dimasakin telur goreng jadi. Ya. Selasa dimasakin telur rebus. Jadi. Ya. Rebo mie dipakai telur. Jadi. Ya. Kemudian Kamis dadar telur. Yarin. Ya Subhanahu wa taala. Insya Allah itu minggu kita bisulan hadirin. Makan telur mulu. Iya apa enggak? Iya apa enggak dari suatu insya Allah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Tapi terima saja. Apapun itu terima saja. Karena keasinan sekalipun misalnya kata bini, bang keasinan ya bukan sayurnya yang asin, garam. Enak nggak Pak? Enak nggak? Bikin kopi kemanisan yang bang, kemanisannya bang, enggak dari dulu kopi pasti pahit, yang manis pasti gula, tapi gula tidak semanis diri. Subhanallah. Tahu bang, PA lu ya bang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sangat penting karena ini perjalanan panjang. Kira-kira mah kita nyampe rumah, bini cemberut, enak apa kan? Enggak enak. Kita nyampe rumah, kitanya cemberut, bininya nyengir, enak gak? Enggak juga. Maka keduanya saling senyum. Subhanallah. Biar kata itu bini udah peot, tetap senyumnya paling indah. Ya, lu sampai berat banget, abang juga sampai pengen banget itu senyumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sakinah, ya sakinah harus tenang. Sebab makna bahasa Arab itu maskan itu artinya tempat. Ya. Sakan itu artinya tempat. Maskanah itu artinya rumah atau tempat. Apa baiti jannati, rumahku surgaku. Maka subhanallah, sebagai suami tadi harus berlemah lembut. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lam faltu min haulik. Coba keras sedikit, keras kita terhadap istri, masya Allah, lam faldu min haulik, pasti mereka bakal menghindar dari sisi kita. Bang, gua nggak kuat lagi sama lu. Hadirin, ya, bicara aja dah bang. Itu kan banyak. Sebab apa? Nggak kuat. Bapak galak buat sama anak juga. Kalau mengingat bapak jember, ya bukan takut lagi jember, hadir.
Ya bapak pulang. Kan gak enak ada juara. Bapak pulang disenengin anak enak gak? Enak. Bapak pulang, bapak seneng. Bapak pulang ngumpet. Galak banget bapaknya. Ya. Salaman kagak mau bisa, kasih duit kagak, medit jangan bukan main, galaknya masya Allah. Bapak ada yang begitu ya tuh bapak gitu. Ya Allah ya Allah. Kalau ada suruh kemarin kita gini. Ya belum lembut hari ini. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tafadhal qalil lang fadl. Fa'fu anhum. Mudah memaafkan. Ya. Tadi yang disebut mudah memaafkan masa kasihan biarin mungkin lagi capek. Ya, malam minta pelayanan kurang ditanggapin biarin mungkin lagi letih. Ini kalau gak dongkol banget Roman. Dehem udah ada 16 kali. Oh ini. Ini kagak bukan bisa dia sudah ada masalah. Itu dongkol hati aja nih. Awas. Kalau hati kita dongkol sama bini, nih bini gara-gara kita dehemin cicing wae cicing. Ya. Nggak bergerak pisan nih bini, itu Allah laknat sampai subuh tuh istri yang model begitu. Lah kira-kira kalau istrinya dilaknat, lakinya dilaknat apa enggak? Laki mungkin aja, ya enggak? Dilaknat juga berarti. Maka bagaimana? Ridho, senang ya Allah, istri saya lagi lelah, mungkin dia lagi kurang sehat, sehatkan selalu ya Allah, biar besok makin hadirin ya gurih sadain tahu gurih gitu ya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan sampai sebab bagaimanapun Allah laknat istri sebab kita itu kita kena juga hadirin. Ya Allah ya Allah masya Allah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'fu anhum, mengapain saja dia melakukan telat dan sebagainya maafkan. Wastaghfir lahu, kata Allah sebagai suami sering-sering minta maaf ampunan kepada Allah. Ya Rabb, ampuni dosaku, dosa istri dan anak-anakku. Ya sebab bisa jadi ada kala kita nggak ridho sama bini itu Pak. Kalau suami nggak ridho sama istri, itu istri bakal masuk neraka tuh, bakal masuk neraka. Kira-kira kalau bini masuk neraka kita ngikut apa enggak? Ngikut. Kata bini ya Rob, ini saya masa cuma saya doang, mana laki saya? Karena bagaimanapun kan saya yang didik dia, mana laki lo? No, lagi nongkrong main judi misalnya. Itu dibetot hadirin subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka juga. Nah ini penting supaya seseorang harus banyak minta ampun. Robbana minimal baca doa apa? Robbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin, orang kalau sering maafin istri, sering mendoakan untuk ampunan istri, rezeki makin lancar. Coba-coba ngumpetin duit dari bini, itu duit diumpetin sama Allah buat kita. Terbuka aja, ya, itu duit pakai disimpan segala, ya ketahuan juga duit